Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Darul Ahdi wa Syahadah. Pendahuluan. Tema dari Darul Ahdi wa Syahadah sangatlah penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, terutama dalam memperkuat identitas nasional dan berlandaskan Pancasila. Ada salah satu pentingnya dari tema ini, yaitu 1. Memperkuat konsensus nasional. Darul Ahdi wa Syahadah berfungsi sebagai landasan untuk membangun konsensus di antara berbagai elemen masyarakat. Dengan menentukan nilai-nilai Pancasila, konsep ini membantu menciptakan kesepakatan yang inklusif dan mengurangi potensi konflik antar kelompok. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif, yaitu konsep ini mengajak untuk berperan aktif dalam membangun bangsa. Melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, masyarakat dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bersama yang besar. Yang ketiga, menjaga toleransi dan kerukunan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, Darul Ahdi wa Syahadah berperan penting dalam mempromosikan toleransi antaragama dan kerukunan sosial. Tujuan 1. Menyampaikan pemahaman, yaitu memperkenalkan dan menjelaskan konsep Darul Ahdi wa Syahadah serta relevansinya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 2. Menganalisis penerapan, yaitu menggali contoh nyata penerapan konsep ini dalam masyarakat serta menganalisis hasil dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik. Yang terakhir yaitu mendiskusikan tantangan dan solusi. Definisi dari Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi wa Syahadah adalah istilah yang diusung oleh Muhammadiyah untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara yang dibangun atas dasar konsensus dan kesepakatan. Istilah ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu Darul Ahdi dan Darul Syahadah. Darul Syahadah adalah istilah yang diusung dari Muhammadiyah untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara yang dibangun atas dasar konsensus dan kesepakatan. Darul Ahdi secara harfiah, Darul Ahdi berarti negara kesepakatan atau negara konsensus. Sedangkan Darul Syahadah berarti negara persaksian. Penerapan konsep Darul Syahadah dalam kehidupan sehari-hari memiliki beberapa implikasi penting. 1. Kehidupan bangsa. 2. Partisipasi aktif. 3. Pendidikan karakter. Dan yang terakhir, penguatan identitas nasional. Sejarah. Konsep Darul Ahdi berakar dari upaya untuk menemukan titik temu antara berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia, terutama antara kalangan Islam dan nasionalisme. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan sidang-sidang BPUPKI, Badan Penyihing Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945. Terus selanjutnya, pada tahun 2015, Muktamar Muhammadiyah ke-7 di Makassar secara resmi menetapkan Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi wa Syahadah juga berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dan semangat nasionalisme. Dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam membangun bangsa, Darul Ahdi wa Syahadah mendorong umat Islam untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar. Berikut adalah beberapa prinsip dari konsep. Yang pertama yaitu konsensus dan musyawarah. Darul Ahdi berarti negara yang dibangun atas dasar musyawarah dan kesepakatan dari seluruh elemen masyarakat.
Ini mencerminkan pentingnya partisipasi semua pihak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, persaksian atau al-syahadah. Itu prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, terutama umat Islam, memiliki tanggung jawab untuk bersaksi dan berkomitmen terhadap nilai-nilai yang dijunjung dalam negara. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara Islam dan Indonesia. Konsep ini menegaskan bahwa identitas keislaman dan keindonesiaan harus berjalan beriringan. Dan yang keempat, pendidikan dan pemberdayaan. Dalam implementasinya, prinsip Darul Ahdi Wasyahadah juga mencakup upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu relevan dalam kehidupan modern. Darul Ahdi Wasyahadah merupakan konsep yang diusung oleh Muhammadiyah yang mengedepankan nilai-nilai konsensus dan persaksian dalam konteks negara. Konsep ini tetap relevan di zaman modern karena beberapa alasan berikut, yaitu pertama, konsensus nasional. Dalam era globalisasi dan pluralisme, pentingnya konsensus nasional semakin terasa. Darul Ahdi Wasyahadah menekankan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus diterima dan dijunjung oleh semua elemen masyarakat. Yang kedua, identitas keislaman dan keindonesiaan. Itu konsep ini mengajak umat Islam untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan identitas nasional. Dalam konteks modern, hal ini membantu memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan di tengah keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Yang ketiga, partisipasi aktif. Darul Ahdi juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam membangun dan mengambil keputusan. Ini sejalan dengan tuntunan zaman yang menginginkan partisipasi aktif dari warga negara dalam demokrasi. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada politik, tetapi juga dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Yang terakhir yaitu pendidikan dan pemberdayaan. Konsep ini juga relevan dalam konteks pendidikan. Muhammadiyah melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya berupaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam kepada generasi muda. Adapun contoh dalam masyarakat melalui program sosial dan ekonomi. Muhammadiyah telah melaksanakan berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendirian rumah sakit, sekolah, dan lembaga pemberdayaan ekonomi. Ini merupakan bentuk nyata dari implementasi prinsip Darul Ahdi Wasyahadah, di mana umat Islam berkontribusi dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu implementasi dalam pendidikan. Darul Ahdi Wasyahadah sebagai konsep yang diusung oleh Muhammadiyah memiliki relevan yang kuat dalam sistem pendidikan Indonesia. Konsep ini mengedepankan nilai-nilai konsensus, persaksian, dan integrasi antara ajaran Islam dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa cara penerapan konsep ini dalam pendidikan serta contoh program yang relevan. 1. Penerapan dalam sistem pendidikan, diantaranya interaksi kurikulum. Itu salah satu cara untuk penerapan Darul Ahdi Wasyahadah dalam pendidikan adalah melalui integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan. Di berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah, mata kuliah seperti pendidikan lembaga, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan diajarkan dengan mengedepankan prinsip konsensus dan persaksian yang bertujuan untuk
membentuk karakter siswa yang memahami pentingnya kerjasama dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Kedua, itu pengembangan materi. Materi yang mengacu pada Darul Adi wa Syahadah dirancang untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sejalan dengan ajaran Islam dan Pancasila, termasuk pengajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu pelatihan guru. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini dapat diajarkan secara efektif, Muhammadiyah juga mengadakan pelatihan bagi para guru. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang konsep Darul Adi wa Syahadah dan bagaimana mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. Adapun salah satu contoh program dalam pendidikan karakter, yaitu Muhammadiyah meluncurkan berbagai konsep pendidikan karakter yang berfokus pada pengembangan sikap toleransi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab sosial. Program ini mencakup kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dalam proyek sosial dan kegiatan kemanusiaan, sehingga mereka dapat menerapkan nilai-nilai Darul Adi wa Syahadah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya itu peran masyarakat. Darul Adi wa Syahadah menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Konsep ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bertanggung jawab dalam menjaga konsensus dan persaksian yang menjadi landasan negara. Adapun beberapa tanggung jawab masyarakat yang menerapkan nilai-nilai serta contoh kegiatan yang mendukung. Tanggung jawab masyarakat. 1. Partisipasi dalam proses demokrasi, yaitu masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Itu mencakup hak untuk memilih dan dipilih serta berpartisipasi dalam diskusi publik mengenai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kedua yaitu pendidikan dan penyuluhan. Masyarakat diharapkan untuk aktif dalam pendidikan dan penyuluhan mengenai nilai-nilai Pancasila dan Darul Adi wa Syahadah, termasuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya konsensus dan persatuan dalam keberagaman, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang sejalan dengan ajaran Islam dan Pancasila. Yang terakhir yaitu keterlibatan dalam kegiatan sosial. Masyarakat bertanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama, yang mencakup kegiatan amal, penggalangan dana, dan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial. Adapun contoh kegiatan di masyarakat, yaitu masyarakat seringkali terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi seperti koperasi atau usaha bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota komunis. Kegiatan ini tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kerjasama antar anggota masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Darul Adi wa Syahadah sebagai konsep yang diusung oleh masyarakat menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan di masyarakat Indonesia. Meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ini sangat relevan untuk membangun konsensus dan persatuan, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk mewujudkan secara efektif. Hambatan yang mungkin muncul. 1. Keterbatasan pemahaman masyarakat, yaitu salah satu tantangan utama pemahaman masyarakat tentang konsep Darul Adi wa Syahadah.
Kedua, fragmentasi sosial. Fragmentasi sosial dapat menghambat upaya untuk membangun konsensus dan persatuan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip Darul Adha wa Syahadah. Ketidakpercayaan antara kelompok dapat menghalangi dialog yang konstruktif. Yang ketiga yaitu politik identitas. Yang keempat, krisis kepercayaan terhadap institusi. Nah, banyak masyarakat yang merasa skeptis terhadap institusi pemerintah dan lembaga publik lainnya. Krisis kepercayaan ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Jika masyarakat tidak percaya bahwa suara mereka akan didengar atau dihargai, mereka mungkin enggan untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung nilai-nilai Darul Adha wa Syahadah. Yang terakhir yaitu kurangnya dukung kebijakan. Diskusi tentang hambatan. Yang pertama, mengatasi tantangan tadi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: 1. Edukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Darul Adha wa Syahadah melalui program edukasi dan penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan yang kedua yaitu dialog antar kelompok. Yang ketiga yaitu penguatan institusi, dan yang terakhir yaitu kebijakan yang mendukung. Untuk selanjutnya yaitu solusi dan strategi. Menghadapi tantangan dalam menerapkan konsep Darul Adha wa Syahadah diperlukan strategi yang komprehensif dan rencana aksi yang terarah. Adapun beberapa solusi dan strategi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan yang muncul. Strategi: 1. Edukasi dan penyuluhan. 2. Dialog antar kelompok. 3. Penguatan institusi. Dan 4. Kebijakan yang mendukung. Rencana yang dapat diambil: 1. Yaitu pelatihan untuk guru dan pemimpin masyarakat. 2. Program keberdayaan masyarakat. 3. Kegiatan sosial dan lingkungan. 4. Kampanye kesadaran politik. Dan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Ada studi kasus. Darul Adha wa Syahadah merupakan konsep yang diusung oleh Muhammadiyah sebagai landasan untuk membangun kesepakatan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Beberapa contoh nyata dari penerapan konsep ini serta analisis hasil dan dampaknya. Studi kasus yang pertama itu program pendidikan karakter di sekolah Muhammadiyah. Program ini mencakup pendidikan karakter yang menekankan pentingnya toleransi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa diajak untuk berpartisipasi dalam proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu dialog antar agama. Banyak komunitas Muhammadiyah yang mengadakan dialog antar agama untuk membangun pemahaman dan toleransi di antara berbagai kelompok. Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dari berbagai latar belakang dan bertujuan untuk menciptakan suasana saling menghormati dan kerjasama dalam menghadapi isu-isu sosial yang kompleks. Yang ketiga yaitu aksi sosial dan lingkungan. Peningkatan kesadaran sosial, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan yang terakhir yaitu dampak kesejahteraan kebijakan. Kesimpulan, Darul Adha wa Syahadah sangatlah penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, terutama dalam memperkuat identitas nasional yang berlandaskan Pancasila.
Konsep ini yang diusung oleh Muhammadiyah menekankan pendidikan komitmen umat Islam untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang aman dan damai. Dalam situasi sosial dan politik yang semakin kompleks, pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini menjadi krusial untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.